Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Pernahkah terbesit dalam hati Anda? Ingin sekali rasanya aku bangun malam. Tak lama kemudian, datang bisikan yang lain. Mending tidur saja, takut besok kesiangan berangkat kerja. Itu namanya bisikan hati. Jumlahnya banyak sekali. Sampai-sampai guru pendidik ruhani mengatakan, sehari semalam ada 70.000 bisikan yang datang ke dalam hati manusia. Tak terkecuali kepada hati seorang penempuh jalan Allah. Bayangkan, dalam 1 menit saja, ada berapa bisikan yang masuk ke dalam hati. Karena itu, seorang yang tengah mendaki jalan Allah dan berusaha menjaga kejernihan hati, harus berusaha mengontrol semua bisikan itu. Ia harus tahu dari mana sumber bisikan itu, bagaimana cara membedakannya, bagaimana pula mengatasinya. Mana bisikan yang pantas diikuti dan mana yang harus disingkirkan. Berikut adalah keempat sumber bisikan yang masuk ke dalam hati. Pertama, bersumber dari nafsu atau yang biasa dikenal dengan hawa nafsu. Contohnya, aku sedang puasa, hukumnya fardu. Hari sangat panas dan aku melihat air dingin di atas meja. Segar sekali sepertinya jika air itu kuteguk. Itu adalah bisikan, datangnya dari nafsu. Nafsu memang menginginkan hal itu. Kedua, bersumber dari setan. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Abbas, disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, setan itu senantiasa mendekam dalam hati Bani Adam. Jika Bani Adam berzikir kepada Allah, maka ia bersembunyi dalam hatinya. Dan ketika ia lupa kepadanya, maka setan kembali membisikinya. Bisikan yang bersumber dari setan ini juga disebut dengan was-was. Sebagaimana firman Allah, dari kejahatan was-was, bisikan setan yang biasa bersembunyi. Quran Surat An-Nas ayat 4. Ketiga, bersumber dari malaikat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Al-Mubarak dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, ada 2 lamah bisikan bagi Ibnu Adam, yakni lamah setan dan lamah malaikat. Lamah malaikat mendorong kepada kebaikan, membenarkan yang hak, dan menjernihkan jiwa. Sedangkan lamah setan mendorong kepada keburukan, mendustakan yang hak, dan mengotori jiwa. Artinya, siapa saja yang mendapati dorongan kebaikan, ketahuilah bahwa salah satunya datang dari malaikat, meski pada hakikatnya datang dari Allah. Bersyukurlah kepadanya. Sebaliknya, siapa saja yang mendapati bisikan buruk, maka berlindunglah kepadanya, sebab bisikan buruk salah satunya datang dari setan. Keempat, bisikan langsung dari Allah yang diberikan kepada hati seorang hamba. Pada hakikatnya, semua bisikan baik berasal dari Allah yang diturunkan sebagai cobaan, pemberian, ujian, dan karunia. Namun ada bisikan yang langsung diberikan Allah dari keluhurannya kepada hati seorang mukmin. Bisikan itu disebutkan dengan ilham. Dalam Al-Quran Surat Asy-Syams ayat 7 dan 8 disebutkan, dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan
dan ketakwaannya.